Hai, ketemu lagi hari ini hari Selasa tanggal 19 Januari tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Kartu yang di tengah dan beberapa kali sudah saya melihatnya mulai dari tengah, dan ini nomor 1 tentang pesan, tentang informasi yang datang ke kita hari ini. Informasi apa sih? Kiri dan kanan yang satu surat, yang sebelah kanan institusi. Ini kayak berita yang kita yakin akan kebenarannya, dan ini kita seperti punya kewenangan baru atau status baru atau keyakinan baru karena semua udah jadi fakta. Informasi yang sifatnya fakta, dan buat beberapa barangkali memang ini adalah tentang penandatanganan kontrak barangkali atau satu kesepakatan, dan semuanya resmi. Jadi saya merasa bahwa kartu ini adalah tentang informasi yang resmi yang datang bukan sebagai gosip. Ini bukan gosip, ini udah berita yang bisa kita yakini kebenarannya, kita bisa pegang validitasnya. Kalau kita lihat 3 kartu yang muncul dari Psychic of the Heart ini, ya, yang keluar lagi sejak kemarin adalah kartu yang di tengah ini, Seek, mencari. Jadi kita sebenarnya juga masih mencari jawaban, dan sepertinya mungkin buat beberapa jawaban itu sudah ada setelah lama kita merasa helpless, hopeless. Bayangkan rasanya. Dan gunung ini datang kemarin juga datang. Kita udah nggak tahu lagi ini masalah mau diapain. Aku mau jalan ke sini mentok, mau pergi kok dia nempel di aku, kayak nggak sengaja kita bawa nempel sama dia tali, kita lari dia kayak ikut aja ke kita, nggak bisa lepas. Udah hopeless, saya udah mencoba untuk ngelepasin, nggak bisa. Apapun sudah dilakukan untuk melepaskan, tidak bisa. Kita tetap mau tidak mau menghadapi, dan kemarin dihadapi buat beberapa orang dengan gagah berani menghadapi. It hurts a little, ya, tapi seperti mendapatkan satu kejelasan, ya. Tapi ya memang tadi kejelasannya itu membuat kita lega, tapi prosesnya luar biasa. Dan kita sebenarnya setelah informasi ini kayak kita dikasih pertanyaan, sekarang mau ngapain? Setelah semua informasi ini datang, lalu apa? Fokuskan pada cinta. Love abounds. Trust, optimis, open, radiate. Jadi kalau kita mengambil energi cinta, kita menatap masa depan dengan penuh harap, dengan senyum, dengan satu keyakinan, dengan harapan. Kalau kita mengambil bukan cinta, artinya rasa takut, rasa cemas, akan miskin, akan gak ada temen, gak akan ada orang yang sayang sama aku lagi, something like that, maka memang bukan love itu yang kita ambil, ya. Dan ini juga nomor 1, love abounds. Jadi kayaknya memang hari ini awal setelah kita mendapatkan satu kejelasan, dan kita harus tetap terbuka terhadap semua kemungkinan. Iya, sebenarnya karena bulan masuk ke Aries-nya itu, dan ini kayaknya dimulai dengan sejak beberapa bulan ini, setiap kali kita mau melakukan sesuatu tuh kalau nggak pakai dicubit dulu kayaknya nggak enak gitu ya, gara-gara si Chiron ada di 10 derajat pertama, sekarang di 5 derajat, bolak-balik masih di 5 derajat. Itu membuat setiap awal dari kita ingin melakukan sesuatu, menginisiasi sesuatu, kayaknya agak kecubit sedikit somehow. Dan bulan pada hari ini dia square dengan Venus. Barangkali itu yang agak membuat kita mungkin sedikit tidak nyaman, terutama setelah jam 12, ketika barangkali ada kata-kata orang yang kita merasa seperti tidak terlalu dihargai, atau kita sendiri yang melihat diri kita tidak mampu.
atau proses yang kemarin itu sungguh sangat melelahkan. Walaupun kita bisa menunjukkan kepada dunia, kepada diri kita sendiri kita menang, tapi kok nggak enak ya. Jadi ada rasa seperti itu. Anyway, bulan juga trine dengan Jupiter. Jadi ini kayak sesuatu yang klop ya, somehow. Jadi di tengah perasaan kita ngerasa kayak dimainin, tanda petik ya, bukan oleh orang, barangkali buat beberapa dimainin emosi kita naik turun, sebel banget, tapi itu hanya sedikit, mudah-mudahan lebih karena kita seperti dikasih masalah, kemudian diberi satu kelonggaran, abis itu melihat masalah lagi, emosi kita kayak naik turun gitu. Dan itu nggak harus karena orang lain, mungkin kitanya sendiri, mungkin ya apapun situasi yang di depan membuat kita emosinya sangat tidak stabil. Tapi somehow emosi yang naik turun itu membuat kita justru menemukan jawaban. Oh ternyata, jadi kan banyak orang yang misalnya punya hubungan, ini saya sebut sebagai romantis aja yang paling gampang, karena ini banyak ceritanya kalau di film ya. Jadi teman dekat, selalu bersama, salah satu merasa jatuh cinta setengah mati, ya misalnya si cowoknya jatuh cinta atau saya ambil contoh cowok, ini nggak harus cowok. Contoh cowoknya jatuh cinta, ceweknya nggak ngerasa sebagai cinta, sampai satu saat karena naik turun tadi kan emosinya, tiba-tiba dia ngerasa cowok itu mulai menjauh ya, dan cowok itu seperti dekat dengan orang lain, cewek lain misalnya. Pada saat itulah ketika dia berpisah, ketika perhatian yang tadinya berlimpah ruah ke si cewek ini, dia baru menyadari ternyata dia mencintai, dan setelah sempat kehilangan sebentar ya, ketika ketemu lagi dia yakin bahwa iya saya cinta juga sama kamu. Tapi sampai saya menemukan perasaan bahwa saya cinta kamu, itu saya harus seperti ditampar dulu dengan kehilangan dia sebentar. Jadi rasanya seperti itu yang saya maksud. Jadi tidak harus ceritanya persis sama itu, tetapi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada di tangan, sudah ada di depan, tapi kita tidak paham kalau kita sebenarnya sudah diberikan yang terindah untuk kita. Love bounce. Dan ini kita lihat memang Juno itu diaktifasi pada hari ini juga oleh bulan. Jadi ya it's something big gitu loh. Hubungan itu penting hari ini. Anyway, saya lupa membuka yang True Love. Iya, True Love ini The Rainbow. Ini tulisan apa? The Rainbow Reviver. Feeling good from the inside out is important no matter what is happening in your personal life. Ya, buat teman-teman yang sudah tahu caranya mencapai kebahagiaan, saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa tombol bahagia itu tidak ada di orang lain, tempatnya di diri sendiri. Kemudian soulmate, hari ini kita ketemu soulmate, apapun arti kata soulmate. Jadi kemarin saya sempat sampaikan tentang soulmate. Kadang-kadang soulmate itu ada yang sudah berakhir, ada yang sudah di depan kita tapi kita belum mengenal atau memang sudah bersama soulmate. Ada juga yang belum ketemu sama sekali dan kita tidak terbayangkan bahwa itu soulmate karena memang belum define timing. Jadi soulmate, kemudian serendipity ini ya, ini kan seperti kita akan bertemu, kita akan belok ke kanan tapi kita kan nggak tahu belok ke kanan karena ketutupan batu gambar ini ya. Jadi yang namanya soulmate, yang namanya hubungan, kita yakin aja kalau memang kita bisa bersama, kalau kita memang harus bersama, somehow kita akan dipertemukan. Kalau memang sudah selesai waktunya, somehow memang sudah selesai. Ini ada 3 kartu jadi lupa. Major Arcana ini di depan. Tapi kita nggak melihat. Jadi apapun yang disebut soulmate, barangkali juga soulmate-nya sudah berlalu, tapi kita tidak merasa bahwa dia soulmate pada saat kita bersama. Atau sekarang kita sudah bersama soulmate, tapi kita tidak bisa
mengidentifikasikan bahwa kita belajar banyak dari dia tentang cinta, tentang hidup. Atau kita merasa seolah-olah kok saya nggak dikasih pasangan, kok saya nggak pernah dapat orang yang kebenaran buat aku, nggak hanya dalam hal percintaan, jadi kok kayaknya aku memberi terus gitu ya, kayaknya kapan aku dapat orang yang perhatiin aku gitu, misalnya seperti itu. Mungkin ada tapi tidak sekarang ya. Itu yang sebelah kanan. Jadi yang saya jelaskan panjang lebar tadi di depan itu sebenarnya adalah kartu yang ini. Tapi kita lihat memang ada sesuatu yang kita harus mampu untuk membuat rangkuman, istilahnya. Merangkum itu artinya kita menghayati apa yang sudah terjadi, mencoba memahami apa sebenarnya pelajaran yang diberikan kepada kita. Jadi semua susah payah, semua kesenangan masa lalu itu sebenarnya mengajarkan kita sesuatu. Mampukah kita belajar? Itu tergantung kita. Ya, barangkali ini karena tempatnya di tantangan, barangkali kita terlalu memanjakan diri sendiri. Barangkali kita tidak mampu mengambil hikmah dari pelajaran hidup karena kita terlalu manja. Kita inginnya semua itu gampang, enak, nyaman, gak mau susah sedikit pun. Ya, hidup tuh memang bukannya saya mengatakan bahwa harus susah, enggak. Tapi memang kadang-kadang kita diliputi oleh awan tentang kita nggak bahagia sekarang. Saya sedih, saya semua hal-hal yang negatif itu karena kita mencari hal yang mudah. Dan ini sarannya adalah kita untuk terus belajar, dan waktu itu memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih mature, lebih dewasa, lebih matang. Dan kita hargai waktu. Artinya bahwa semua waktu yang diberikan pada kita adalah untuk kita belajar dan kita menghargai hal itu. Beware of those who want to save you or convince you their way is the only way. Again, jadi ini kayak ngingetin somehow hari ini kalau ada orang yang datang menawarkan semua kemudahan, ya, tidak ada yang gratis di dunia ini. Tidak ada yang gratis. Kita udah belajar banyak tentang hal tersebut. Somehow hari ini kayak diingetin. Jadi kalau ada jalan pintas, jalan mudah, ada orang mau kasih bantuan, kayaknya too good to be true, ya, yakinlah bahwa itu memang too good to be true. Benerannya adalah kita harus mencari sendiri jawabannya. Karena saya tadi mengambil yang ini, kita harus yakin bahwa selalu ada jawaban, dan jawaban itu tidak harus kita peroleh sekarang, justru kita yang mencari. Kalau kita membiarkan orang lain memberi jawaban kepada kita, belum tentu jawaban yang diberikan kepada kita itu adalah jawaban yang cocok. Jadi kayak misalnya ada orang yang tinggal, saya contohnya di Jakarta aja ya, saya tinggal di Jakarta Timur, ada yang tinggal di Depok. Teman saya yang di Depok bilang, oh kalau mau kesini lewat situ aja. Ya, itu sesuai karena dia rumahnya di Depok. Jadi yang dia kasih tempat yang saya butuhkan itu adalah tempatnya dia. Tapi sebenarnya kalau saya mau mencari sendiri, ada tempat yang lebih dekat dengan daerahnya saya. Kalau saya menerima mentah-mentah informasi dari dia, saya akan langsung ke Depok. Tapi sebenarnya itu bukan tempat yang terbaik buat saya karena ada yang lebih dekat, ada yang lebih murah, dan itu lebih sesuai dengan kebutuhan saya. Itu salah satu contohnya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.